Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia, rahmat dan rezekinya kepada kita semua. Dan terima kasih pula kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, Ibu Nur Agni Sakarina SPC MPC. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menonton video presentasi ini dari kelompok 1 yang berjudul Teori Psikodinamika Psikoanalisa. Sebelum saya lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 1 kelas 1C, di mana saya sendiri Tio Setiawan dengan NIM 2306295 dan rekan saya Najma Nur Khairuna dengan NIM 230620110, Daerah Humaira Sari dengan NIM 230620113 dan Gali Trisurya Nugraha dengan NIM 230620106. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi, pendiri aliran psikoanalis dalam bidang ilmu psikologi. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg di Moravia, Kekaisaran Austria. Sekarang itu Republik Ceko, dan Freud keturunan Yahudi. Pada usia 17, Freud bergabung dengan Fakultas Medis di Universitas Wina untuk mempelajari berbagai mata pelajaran seperti filsafat, psikologi, dan biologi. Freud lulus dari Universitas Wina yang berada di Austria pada tahun 1881 dengan gelar Doctor of Medicine. Freud lulus pada 1881 dan mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Wina sampai pada 1886 yang memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit tersebut dan mendirikan klinik pribadinya yang sekarang diri dalam Gangguan Saraf. Pada 1886 ia menikah dengan Martha Banes dan mereka memiliki 6 orang anak. Pada tahun 1923 Freud didiagnosis menderita kanker akibat kebiasaan merokoknya, hingga pada tahun 1939 kanker rahangnya semakin memburuk membuatnya sakit-sakitan. Kemudian ia meninggal pada tanggal 23 September 1939. Teori psikodinamika psikoanalisa Freud. Istilah kepribadian bagi psikoanalisis adalah pengutamaan alam bawah sadar yang berada di luar sadar yang membuat struktur berpikir diwarnai emosi. Banyak beranggapan bahwa perilaku seseorang hanyalah wajah permukaan karakteristiknya, sehingga mengamati gelagat simbolis dan pikiran yang paling dalam merupakan sebuah keharusan agar bisa memahami kepribadian seseorang secara mendalam. Dalam perkembangan seorang manusia mengalami juga perkembangan seksualitas yang sejalan dengan perkembangan kepribadian seseorang. Dengan kata lain, perkembangan kepribadian seseorang diikuti pula oleh perkembangan seksualitasnya. Karena itu tanpa adanya integritas antara perkembangan kepribadian dan perkembangan seksual dapat mengakibatkan ketimpangan seksual atau penyalahgunaan kodrat seksual. Yaitu kemudian membentuk struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Freud, kehidupan jiwa yang memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, konsius, prasadar, prekonscious, dan tak sadar, unconscious. Sampai pada tahun 1920, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur kesadaran itu. Namun pada tahun 1923, Freud memperkenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, dan superego. Struktur ini menyempurnakan 3 struktur kepribadian yang lama tersebut, terutama dalam fungsi atau tujuannya. Yang pertama adalah penjelasan sadar atau konsius. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, berisikan pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran atau consciousness. Isi dari dalam daerah sadar tersebut yaitu adalah hasil dari proses penyaringan yang dilakukan oleh stimulus atau cue eksternal. Isi kesadaran itu bertahan dalam waktu yang singkat, yang terletak di daerah konsius, lalu menuju ke daerah lainnya. Perhatiannya
yaitu ke daerah preconscious atau ke daerah unconscious. Begitu seseorang memindahkan perhatiannya ke cue atau stimulus yang lain. Kemudian selanjutnya ada prasadar atau preconscious. Prasadar bisa juga disebut dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi sebagai pembatas antara situasi sadar dan tak sadar. Isi dari dalam preconscious yaitu berasal dari conscious dan unconscious, atau berasal dari sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian manusia awalnya disadari, namun kemudian tidak lagi dicermati, lalu kemudian ditekan pindah ke bawah daerah prasadar. Kemudian ada tak sadar atau unconscious. Bagian ini adalah yang paling dalam struktur kesadaran. Menurut Freud, bagian ini merupakan yang terpenting dari jiwa manusia. Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran tersebut berisi insting, impuls, dan juga drive yang dibawa sejak lahir, dan pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Kemudian ada id atau bahasa Jermannya Das Es. Id adalah sistem kepribadian yang sudah ada sejak lahir. Sejak lahir, id berisikan semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan juga drive. Id berada di dalam daerah ketidaksadaran dan tidak disadari sepanjang usia. Id berhubungan dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian. Id beroperasikan berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yakni berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan dua cara, yakni tindak refleks dan proses primer. Tindak refleks itu merupakan reaksi otomatis yang sudah ada sejak lahir, sedangkan proses primer adalah reaksi menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan yang dipakai untuk menangani stimulus yang kompleks. Kemudian selanjutnya ada ego atau bahasa Jermannya Das Ich. Ego berkembang dari ide agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Ego adalah paksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipusatkan sesuai dengan adanya risiko seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada superego atau bahasa Jermannya das Über-Ich. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi dengan prinsip idealistik atau idealistik principle sebagai lawan dari prinsip id dan ego. Prinsip idealistik memiliki dua subprinsip, yakni suara hati conscience dan ego ideal. Perlu tidak membedakan prinsip ini secara jelas, tetapi secara umum suara hati lahir dari pengalaman yang mendapatkan hukuman atas perilaku yang tak pantas dan mengajari hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Sedangkan ego ideal yakni bertimbang pada pengalaman mendapatkan imbalan atas pelaku yang tepat pada hal-hal yang baik untuk dilakukan. Tiga fungsi superego yaitu mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Kemudian merentangi impuls, dorongan id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengejar kesempurnaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Freud menganggap manusia sebagai sistem energi yang kompleks yang diperoleh dari makanan dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti sirkulasi pernafasan,
pergerakan otot, observasi, berpikir, dan tindakan. Maka Freud menyebutnya sebagai energi psikis, yaitu energi yang diubah dari energi fisik melalui ide disertai insting atau dorongan. Energi psikis dan fisik dihasilkan dari dorongan dasar yang mereka miliki. Dorongan tersebut berasal dari ide namun berada di bawah kendali ego. Menurut Freud, ada dua kategori umum dalam kelompok dorongan insting, yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup atau life instinct yang disebut juga eros adalah dorongan seperti lapar, haus, dan seks. Dan insting mati atau death instinct yang merupakan motif dasar yang bersifat negatif. Faktanya, manusia pada akhirnya akan mati, dan tujuan hidup hanyalah perjalanan menuju kematian, sehingga ia percaya bahwa insting tersebut adalah insting gelap kehidupan manusia. Contohnya bayi. Bayi perhatiannya tertuju kepada dirinya sendiri. Kondisi ini tergolong universal yang dikenal sebagai narsisme pertama. Seiring bertambahnya usia, anak-anak biasanya melepaskan narsisme pertamanya dengan mengembangkan perhatiannya ke dunia luar. Dalam bahasa Freud, libido narsisme kemudian diubah menjadi libido objek. Pada usia pubertas, remaja mengalihkan egonya pada penampilan dan ketertarikan pribadi. Gejala ini disebut narsisme kedua, yang tidak universal tetapi memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri sehingga mencapai taraf menengah, umumnya terjadi pada hampir semua orang. Ketertarikan seksual pertama anak-anak adalah kepada orang yang merawat mereka, umumnya ibu mereka. Cinta secara seksual kepada ibu dan anggota keluarga lain akan ditekan dan diganti dengan cinta non-seksual. Freud menyebut cinta ini sebagai tujuan yang terhambat atau ditekan, dirasakan kepada saudara kandung atau orang tua. Tampak jelas bahwa cinta dan narsisme sangat berhubungan erat. Narsisme adalah cinta kepada diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Insting seks sebagai bagian dari insting hidup yang bersama dengan insting mati dan menjadi gejala sadisme, yaitu memusatkan dorongan seksual yang menimbulkan rasa sakit dan mempermalukan orang lain. Bila dilakukan secara ekstrim, sadisme dipandang sebagai kelainan seksual. Sadisme menjadi tidak wajar jika tujuannya bergeser menjadi tujuan merusak dan masokisme. Masokisme adalah memuaskan dorongan seksual dengan menyerang atau menyakiti diri. Menurut Freud, tujuan akhir dari dorongan agresi adalah penghancuran diri. Sebagai dorongan seksual, agresi bersifat fleksibel yang dapat berubah menjadi berbagai macam bentuk, seperti mengolok, menyindir, dan menikmati penderitaan orang lain. Kecenderungan dalam hal inilah yang menjadi penyebab adanya perang, pembantaian, dan pencemaran agama. Dorongan agresi juga menjelaskan perlunya membangun tembok untuk mengendalikan agresi seseorang, misalnya dengan kata-kata yang bijak. Menurut Freud, bermanfaat dalam menahan dorongan yang kuat dan seringkali tanpa disadari dapat merugikan orang lain. Kesadaran ini merupakan terbentuknya suatu reaksi. Sepanjang hidup, dorongan hidup dan mati terus berjuang. Namun, pada saat yang sama, keduanya tunduk pada prinsip realitas yang mewakili tuntutan dari luar. Kebutuhan yang menghalangi kepuasan dorongan seksual dan serangan langsung. Hal inilah menimbulkan kecemasan yang mendorong hasrat seksual dan agresif ke alam bawah sadar. Ketiga, kecemasan. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya yang akan datang. Perasaan yang tidak menyenangkan ini sulit dipastikan namun terasa. Kecemasan memiliki 3 kategori, yaitu kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan kecemasan realistis. Kecemasan neurosis adalah ketakutan pada bahaya yang tidak diketahui. Perasaan ini ada di dalam ego tetapi muncul dari dorongan ide. Kedua, kecemasan moral berasal dari konflik antara kebutuhan realistis dan perintah superego. Kecemasan ini bisa muncul
karena kegagalan dalam bersikap yang mereka anggap benar secara moral. Ketiga, kecemasan realistis. Kecemasan realistis sangat erat kaitannya dengan rasa takut. Namun, kecemasan ini berbeda dengan rasa takut karena tidak mencakup rasa takut terhadap objek tertentu. Ketiga jenis kecemasan tersebut sulit dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Kecemasan bertindak sebagai mekanisme yang mengamankan ego, karena hal ini menandakan pada kita bahwa bahaya segera datang. Kecemasan ini membuat kita waspada terhadap tanda ancaman dan bahaya. Kecemasan juga mengatur dirinya sendiri karena dapat memicu represi yang bisa mengurangi rasa sakit akibat kecemasan tadi. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Freud adalah teoritisi pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian. Freud menekankan bahwa pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud beranggapan bahwa struktur dasar kepribadian telah terbentuk sejak usia 5 tahun, dan perkembangan kepribadiannya sesudah usia 5 tahun sebagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar tadi. Anehnya, Freud jarang sekali meneliti anak-anak secara langsung. Namun, dia hanya mendasari teori yang ia gagaskan dari analisisnya pada orang dewasa. Teknik psikoanalisis mengeksplorasi jiwa pasien, antara lain dengan mengembalikan mereka ke pengalaman masa kanak-kanaknya. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil 0 sampai dengan 5 tahun. Tahap infantillah yang paling berperan dalam pembentukan kepribadian. Kemudian tahap laten 5 sampai 12 tahun dan tahap genital 12 tahun ke atas. Tahap ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu tahap infantil terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falis. Yang pertama adalah fase oral, usia 0 sampai dengan 1 tahun. Pada fase ini, mulut merupakan daerah utama aktivitas dinamik atau daerah kepuasan seksual yang dipilih oleh insting seksual. Makan atau minum menjadi sumber kenikmatannya. Kenikmatan atau kepuasan diperoleh dari rangsangan terhadap bibir, rongga mulut, kerongkongan, tingkah laku menggigit dan mengunyah sesudah gigi tumbuh, serta menelan dan memuntahkan makanan kalau makanan tidak memuaskan. Kenikmatan yang diperoleh dari aktivitas menyuap atau menelan, oral incorporation, dan menggigit, oral aggression, dipandang sebagai prototip dari bermacam sifat pada masa yang akan datang. Kepuasan yang berlebihan pada fase oral akan membentuk oral incorporation personality pada masa dewasa, yakni orang menjadi senang mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan harta benda, atau gampang ditipu orang lain, sebab mudah memakan perkataan orang lain. Sebaliknya, ketidakpuasan pada fase oral sesudah dewasa, orang akan menjadi oral aggression personality yang ditandai dengan kesenangan berdebat atau sikap sarkastik, didasari dengan sikap protes bayi dengan menggigit atau menangis sebab perlakuan ibu dalam menyusui. Yang kedua adalah fase anal, usia 1 sampai 2 atau 3 tahun. Pada fase ini, dubur merupakan daerah pokok aktivitas dinamik, kataksis, dan anti-kataksis, berpusat pada fungsi eliminer atau pembuangan kotoran. Mengeluarkan feses dapat menghilangkan perasaan tekanan yang tidak menyenangkan dari akumulasi sisa makanan. Di sepanjang tahap anal, Freud meyakini bahwa toilet training adalah awal dari belajar memuaskan aib, di dan superego sekaligus. Semua bentuk kontrol diri atau self-control dan penguasaan diri atau self-mastery berasal dari fase anal. Dampak toilet training terhadap kepribadian di masa mendatang tergantung kepada sikap atau metode orang tua dalam melatih. Jika orang tua terlalu keras dalam melatih, maka kemungkinan besar anak akan menahan fesesnya dan mengalami sembelit. Namun jika sebaliknya, orang tua membiarkan anak tanpa toilet training, akan membuat anak bebas melampiaskan tegangannya dengan mengeluarkan kotoran di tempat dan waktu yang tidak tepat, sehingga bisa saja di waktu mendatang akan muncul sifat ketidakterurusan,
jorok, tidak tepat, destruktif, atau semaunya sendiri. Dan jika orang tua membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang, maka anak akan mendapat pemahaman bahwa mengeluarkan feses adalah aktivitas yang penting, prototip dari sifat kreatif dan produktif. Yang ketiga adalah fase falis. Usia 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun. Pada fase ini, alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Masturbasi menimbulkan kenikmatan yang besar. Perkembangan terpenting pada masa ini adalah timbulnya Oedipus complex yang diikuti fenomena castration anxiety pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Oedipus complex adalah objek seksual kepada orang tua yang berlawanan jenis dan permusuhan terhadap orang tua sejenis. Anak laki-laki ingin memiliki ibunya dan menyingkirkan ayahnya. Sebaliknya, anak perempuan ingin memiliki ayahnya dan menyingkirkan ibunya. Persaingan dengan ayah berakibat anak laki-laki cemas kalau ayah memakai kekuasaannya untuk memenangkan persaingan merebut ibunya. Dia cemas penisnya akan dipotong. Inilah yang kemudian mendorong laki-laki mengidentifikasikan diri dengan ayahnya. Identifikasi ini mempunyai beberapa manfaat. 1. Anak secara tidak langsung memperoleh kepuasan impuls seksual kepada ibunya seperti kepuasan ayahnya. Yang kedua, perasaan erotik kepada ibu yang berbahaya diubah menjadi sifat penurut atau kasih sayang terhadap ibu. Yang ketiga, identifikasi kemudian menjadi sarana penting untuk mengembangkan superego. Pada laki-laki, superego adalah warisan dari Oedipus complex. Yang keempat, identifikasi menjadi ritual terakhir dari Oedipus complex yang sesudah itu ditekan represif ketidaksadaran. Dan pada anak perempuan, rasa sayang kepada ibu akan berubah menjadi kecewa dan benci setelah mengetahui kelaminnya berbeda dengan anak laki-laki. Ibunya dianggap bertanggung jawab atas kelaminnya, sehingga anak perempuan itu mengalihkan cintanya kepada ayahnya yang memiliki organ berharga yang juga ingin dimilikinya. Tapi perasaan cinta itu bercampur dengan perasaan iri penis atau penis envy, baik kepada ayah maupun kepada laki-laki secara umum. Perbedaan hakikat Oedipus kompleks pada laki-laki dan wanita ini disebut oleh pakar psikoanalisis pengikut Freud, Elektra kompleks, yaitu dasar dari perbedaan psikologi di antara pria dan wanita. Freud berpendapat bahwa setiap orang lahir biseksual atau hormon seks pria dan wanita mempunyai rasa tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan yang berlainan. Secara umum, kecenderungan maskulin dominan pada laki-laki dan kecenderungan feminim pada perempuan, sehingga orang mengidentifikasi diri dengan jenis seks yang sama dengan dirinya dan memilih seks lain sebagai partner. Yang keempat adalah fase latency, yaitu usia 5 atau 6 sampai 12 atau 13 tahun. Dari usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual yang disebut sebagai Dari usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaan impuls seksual yang disebut sebagai periode laten. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Pada fase laten ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Fase laten juga ditandai dengan percepatan pembentukan superego. Orang tua bekerja sama dengan anak berusaha merepres impuls seks agar energi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sublimasi dan pembentukan superego. Anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya atau masa pubertas. Yang kelima adalah fase genital, yaitu fase 12 atau 13 tahun sampai dengan dewasa. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, yaitu suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda seksual primer
Impuls pregenital muncul kembali dan membawa aktivitas dinamis yang perlu diatur untuk mencapai perkembangan kepribadian yang stabil. Pada fase genital, impuls seks itu mulai diarahkan ke objek luar, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan cinta lain jenis, pernikahan, dan keluarga. Fase genital berlanjut sampai orang tersebut meninggal. Ketika puncak perkembangan seksual tercapai ketika orang dewasa mencapai kematangan kepribadian, ditandai dengan tanggung jawab seksual yang matang, serta tanggung jawab hubungan sosial, mengalami kepuasan melalui hubungan romantis, heteroseksual tanpa disertai perasaan bersalah atau bersalah. Kepuasan dorongan seksual melalui hubungan seksual memungkinkan kontrol fisiologis terhadap dorongan seksual tersebut. Dengan demikian akan melepaskan sebagian besar energi psikis yang awalnya digunakan untuk mengendalikan hasrat seksual, memperbaharui perasaan bersalah, dan digunakan dalam konflik antara ID atau naluri, ego, dan superego dalam pengobatan hasrat seksual. Energi ini kemudian digunakan untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan kehidupan orang dewasa, belajar cara bekerja, menunda kepuasan, menjadi lebih bertanggung jawab. Berikut beberapa gambaran tingkah laku dewasa yang matang jika ditinjau dari dinamika kepribadian Freud. Yang pertama adalah menunda kepuasan dilakukan karena objek pemuas yang belum tersedia, tetapi lebih sebagai upaya memperoleh tingkat kepuasan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah tanggung jawab. Kontrol tingkah laku dilakukan oleh superego berlangsung efektif. Tidak lagi harus mendapat bantuan kontrol dari lingkungan. 3. Pemindahan sublimasi, yaitu mengganti kepuasan seksual menjadi kepuasan dalam bidang seni, budaya, dan keindahan. Yang keempat adalah identifikasi, memiliki tujuan-tujuan kelompok, terlibat dalam organisasi sosial, politik, dan kehidupan sosial yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Galih Trisrya Nugraha dari kelas 1C, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Saya di sini sebagai pemateri yang akan membahas tentang aplikasi teori psikoanalisis. Ruang lingkup aplikasi atau penerapan psikoanalisis cukup bervariasi. Namun, yang terpenting diantaranya adalah aplikasi di bidang psikopatologi, psikoterapi, psikosomatis, dan pengasuhan anak. Yang pertama, penerapan di bidang psikopatologi. Arti psikopatologi dalam KBBI adalah bagian psikologi yang menjadikan gejala kejiwaan sebagai objeknya. Tapi, psikoanalisis memahami bahwa psikopatologi merupakan masalah perkembangan. Perkembangan kepribadian dipandang sebagai suatu akumulasi atau kumpulan informasi serta keadaan, sehingga gangguan-gangguan kecil maupun gangguan besar akan terasa dan dampaknya terlihat ketika dewasa. Orang dewasa yang fondasi kepribadiannya lemah bisa jadi mengalami psikopatologi. Dinamika jiwa dalam psikopatologi menurut psikoanalisis ada 5, yaitu yang pertama, histeria. Histeria merupakan kelumpuhan yang disebabkan tanpa sebab-sebab fisik, seperti kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan. Sebaliknya, menurut psikoanalisis, histeria disebabkan konflik-konflik psikis yang membuat malah fungsi fisik. Yang kedua, fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat dan kadang tidak dipengaruhi
oleh tempat. Artinya dia tidak melihat di mana dia berada, banyakkah orang di situ, banyakkah yang melihatnya atau meresponnya. Oleh Freud, fobia dianalisis sebagai dampak dari kecemasan yang berkaitan dengan impuls seksual atau dorongan, serta kecemasan akibat peristiwa yang traumatik dalam hidupnya. Yang ketiga, obsesi kompulsi. Secara garis besar diartikan sebagai dorongan atau perilaku yang tidak disadari, yang biasanya bertentangan dengan keinginan secara sadar, serta mempunyai tema yang sangat-sangat bervariasi. Yang keempat, depresi. Secara pendek bisa diartikan sebagai kecewa pada diri sendiri serta perasaan putus asa. Yang kelima, kecanduan obatan atau alkohol serta sejenisnya. Freud menganalisis dan menyimpulkan bahwa penyebabnya berkaitan dengan insting amati. Yang kedua, aplikasi dalam bidang psikoterapi. Psikoterapi menggunakan beberapa teknik atau metode, yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Dinamakan sebagai asosiasi bebas karena di dalam sesi ini klien ditugaskan menyampaikan apa saja yang terlintas di pikiran, mau itu hal remeh, memalukan, tidak logis, dan tidak beraturan. Meskipun begitu, kadang ada klien yang berusaha menghalangi atau menyembunyikan topik tertentu yang nanti akan kita sebut sebagai resistensi. Sesi yang kedua adalah analisis mimpi. Klien melaporkan apa yang dimimpikannya dalam asosiasi bebas dan oleh terapi dijadikan bahan penelitian yang sangat kaya. Yang ketiga, interpretasi. Dalam KBBI artinya menafsirkan atau secara bahasa mengenalkan kepada klien makna atau arti dari rantaian perkataan, kisah, pikiran, perasaan, ataupun keinginan yang tidak disadari dalam sesi psikoterapi. Di dalam topik ini tentu saja asalnya dari sesi asosiasi bebas. Yang keempat, resistensi atau mekanisme pertahanan klien, yang kadang mungkin ada klien yang berusaha menutup-nutupi topik tertentu, dan disinilah terapis akan mengungkapkan unsur penting dari masalah yang ditutup-tutupi itu. Yang kelima, transferensi. Transferensi berarti pengungkapan isi-isi ketidaksadaran yang sudah terkubur dan tersimpan. Dalam sesi ini, terapislah yang menjadi media atau penggantinya. Dimisalkan sebagai seorang anak yang mengalami pengkekangan atau mungkin konflik terhadap ayahnya. Ketika besar, itu mempengaruhinya.
Dan untuk menganalisis apa yang akan terjadi, maka terapislah yang mungkin bisa dianggap sebagai ayahnya. Dan terapis akan menganalisa apa-apa yang akan dilakukan oleh klien tersebut. Yang ketiga, aplikasi dalam bidang psikosomatis. Psikosomatis merupakan patologi atau dalam KBBI ilmu tentang penyakit yang diawali dan didasari oleh konflik psikis atau lingkungan. Contohnya, gangguan asam lambung. Ketika diobati dengan obat-obatan dapat sembuh, namun mudah kambuh lagi dengan sebab yang tidak berkaitan atau penyebabnya mungkin klien mengalami stres, dan terapislah yang akan mengobati stres tersebut atau pusat dasar munculnya penyakit asam lambung. Yang keempat, aplikasi atau penerapan psikoanalisis dalam bidang pengasuhan anak. Perkembangan masa kecil yang merupakan fondasi kepribadian manusia secara garis besar diterima oleh kelompok ahli. Paling tidak dengan psikoanalisa mendorong orang tua untuk menghindari marah atau frustasi, konflik, dan setidaknya agar anak terhindar dari patologi psikis atau gangguan perkembangan yang disebut psikopatologi. Mungkin segitu saja pembahasan materi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.